Pengertian aswaja dan pokok ajarannya. Ahlus Sunnah wal Jamaah atau aswaja secara bahasa terdiri dari 3 kata, yaitu ahl, golongan atau keluarga. Al-Sunnah, jalan atau tuntunan Nabi, dan Al-Jamaah, kelompok mayoritas sahabat secara istilah. Aswaja adalah golongan umat Islam yang senantiasa berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam segala aspek kehidupan, baik akidah, syariah, maupun akhlak. Adapun pokok-pokok ajaran aswaja mencakup 3 bidang utama, yaitu yang pertama dalam bidang akidah atau tauhid, kedua dalam bidang fikih, dan yang ketiga dalam bidang tasawuf. Konsep akidah menurut Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Konsep akidah menurut Abu Al-Hasan Al-Asy'ari yang pertama berpegang pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama akidah, serta menggunakan akal untuk memperkuat dan menjelaskan dalil wahyu. Yang kedua, menetapkan sifat-sifat Allah sebagai yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Yang ketiga, konsep kas usaha manusia. Yang keempat, iman adalah pembenaran dalam hati dan pengakuan dengan lisan. Konsep akidah menurut Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Konsep akidah menurut Abu Mansur Al-Maturidi. Yang pertama, memberikan peran lebih luas kepada akal dan mengetahui keberadaan Allah dan membedakan antara yang baik dan buruk. Yang kedua, menetapkan sifat-sifat Allah tanpa menyerupakan dengan makhluk. Yang ketiga, manusia memiliki kemampuan dan kehendak dalam bertindak meskipun tetap berada dalam kekuasaan Allah. Dan yang keempat, iman adalah pembenaran dalam hati, sedangkan amal merupakan penyempurnaan iman. Baik, saya akan melanjutkan materi tersebut, yaitu karakteristik 4 mazhab fikih. Yang pertama, Abu Hanifah atau disebut dengan mazhab Hanafi. Paling rasional dengan penggunaan ra'yun atau akal dan qiyas, menggunakan ihtisan demi kemaslahatan dan keadilan hukum, selektif dalam menerima hadis, fleksibel dalam masalah muamalah atau ekonomi dan sosial. Yang kedua, Malik bin Anas atau disebut dengan mazhab Maliki, mengutamakan amal ahlan Madinah atau praktis penduduk Madinah sebagai sumber hukum, berpegang kuat pada hadis, menggunakan maslahah mursalah, cenderung menjaga tradisi yang bersumber dari generasi sahabat. Yang ketiga yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau disebut dengan mazhab Syafi'i, perumus ilmu usul fikih secara sistematis, urutan dalil Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, menolak ihtisan yang tidak berdasar kuat, seimbang antara dalil nakli, teks, dan akli atau akal. Dalam Islam terdapat 4 mazhab fikih utama. Salah satunya adalah mazhab Hambali yang didirikan oleh Ahmad bin Hambal. Mazhab ini dikenal sebagai yang paling kuat berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, mengutamakan hadis meskipun tidak setingkat sahih selama tidak palsu, sangat sedikit menggunakan ra'yu atau pendapat akal, sehingga pendekatannya lebih tekstual dan konservatif dibanding mazhab lainnya. Dalam dunia tasawuf, 2 tokoh besar yaitu Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi sama-sama menegaskan bahwa tasawuf harus berlandaskan Al-Quran, hadis, dan tetap berada dalam koridor syariat. Al-Ghazali menekankan pentingnya tazkiyatun nafs atau pembersihan hati serta keseimbangan antara akidah, fikih, dan tasawuf. Sementara Junaid mengajarkan konsep fana, yaitu meleburkan ego dalam ketaatan kepada Allah tanpa meninggalkan kewajiban agama. Keduanya sepakat bahwa tasawuf yang benar bukan hanya tentang pengalaman spiritual semata, melainkan justru memperkuat akidah, membentuk akhlak mulia, dan mendekatkan diri kepada Allah.